Sedikit ke malam di tempat peristirahatan untuk para murid pelataran luar. Gelap sekali. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur lebih cepat. Hanya kamar Chu Feng yang masih terang. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan rumput suci roh yang diberikan Chu Yue dan bergumam, "Aku harap rumput suci roh ini dapat membantuku." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan itu menyatu menjadi dantiannya. Di bagian dalam dantian Chu Feng, gumpalan petir memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang petir besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dunia ini. 9 binatang petir saling bertautan satu sama lain. Itu bergerak cepat dan itu benar-benar kondensasi. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk sendiri, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti gelombang mencuci tubuh Chu Feng. Segera itu meresap ke seluruh tubuhnya. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak kilat di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. "Saya berhasil. Setelah 5 tahun, saya akhirnya berhasil." Chu Feng sangat senang. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Spirit asal, dalam, dan surga. Itu adalah 4 bidang besar, dan setiap bidang dibagi menjadi 9 tingkatan. Ranah spirit tier 1, memperkuat tubuh dan dasaran lainnya, menenangkan pikiran. Ranah spirit tier 2, memperkuat tulang dan inti energi, membuat tubuh baja. Ranah spirit tier 3, memperkuat ki sebelum berlatih pedang dan seni bela diri. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir surgawi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantian. Energi spiritual yang diberikan petir surgawi sangat padat dan itu di luar imajinasi. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir surgawi sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali, dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 dari dunia roh. Apakah masa-masa sulit berhenti dan masa-masa indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, "Chu Zhen, aku akan mengambil Saint Spirit Grace-mu." 10 hari kemudian, rekrutmen murid sekolah Azure Dragon resmi dibuka. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Di lautan manusia tersebut, seorang pria muda menarik perhatian orang. "Permisi, lihat, bukankah itu yang Tian Yu?" Wah, itu benar-benar dia. Usianya 13 tahun, tapi sudah mencapai ranah spirit tier 4, benar-benar seorang jenius. Berakhir sudah, kalau dia ikut juga, bukankah sudah pasti peringkat pertama? Tidak juga. Tidak peduli sehebat apapun yang Tian Yu, dia masih anak-anak. Akan sangat sulit mendapat peringkat pertama. Ada banyak bakat yang tidak diketahui di Azure Dragon School. Misalnya, Duan Yuxuan. Murid pengadilan luar lainnya menunjuk dengan jari ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun dan dia juga awalnya karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia tiba-tiba mengalahkan seorang murid batin yang berada di tingkat keempat roh. Karena itu, namanya tersebar luas dan ia menjadi karakter utama pengadilan luar. "Kau juga." "Aku tidak. Kau hanya membesar-besarkannya." Mendengar percakapan itu Chu Feng hanya bisa bergumam dalam hati, tampaknya lawan terberat dalam ujian ini adalah kedua orang itu, Yang Tian Yu dan Duan Yuxuan. "Diam." Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang hanya bisa menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di peron tinggi di aula. Kebanyakan dari mereka sudah tua, dan mereka adalah penatua pengadilan luar. Tapi pemimpinnya masih muda, dia bahkan perempuan yang cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat dan memikat. Dia adalah penatua kecantikan terkenal dari sekolah Azure Dragon, Su Rou. Astaga, itu tetua Su Rou. Bukankah dia tetua murid dalam? Kenapa datang ke tempat murid luar? Su Rou adalah karakter kelas atas.
Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10, memasuki pelataran dalam pada usia 12, dan menjadi murid inti pada usia 15. Surou kemudian berkata dengan lantang, semuanya disambut dalam ujian murid batin ini, peraturannya mudah saja. Masuklah ke pintu di belakangku, dan siapapun yang berhasil melewatinya, akan lolos dalam ujian ini. Sederhana sekali, kalau semudah itu, bukankah semua yang di sini sudah jadi murid dalam? Semakin besar usaha, hadiah akan tambah bagus. Kami sudah menyiapkan hadiah yang berbeda di tahun ini. Seni bela diri rang 4 akan diberikan pada peringkat pertama, bahkan murid dalam sulit mendapatkannya. Juga tambahan hadiah spesial. Ayo lakukan. Hadiah spesial. Mungkinkah? Gerbang yang tingginya puluhan kaki perlahan terbuka. Pada saat itu, puluhan ribu murid pengadilan luar bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng mengikuti arus orang dan terus maju. Akhirnya, mereka memasuki gua yang dalam. Gua itu sangat luas tetapi sangat gelap di sana. Bidang penglihatan sangat rendah dan orang-orang tahu bahaya perangkap yang dapat dipicu kapan saja. Setelah berjalan 100 meter, suara mendesis datang di depan dan jarum perak yang tak berujung ditembakkan dari dinding seolah-olah hujan. Dalam sekejap, semua jenis tangisan bergema. Para murid yang bergegas di depan tertangkap basah dan lebih dari setengah dari mereka jatuh. Jarum. Ini jarum. Hujan jarum dari langit-langit. Ada cairan aneh juga di sini. Ini meleleh. Tolong aku. Sementara itu kelompok yang di belakangnya mencoba untuk mencari jalan lain di goa tersebut. Harusnya tidak ada kendala dengan jalan ini, bukan? Namun baru saja mereka memasuki jalan tersebut, tiba-tiba tanah bergetar, dari depan mereka muncul batu bulat yang sangat besar menggelinding ke arah mereka. Serentak mereka pun berlari dengan panik, dan didorong keluar goa oleh batu tersebut. Sementara itu peserta lainnya masih tetap bertahan dan berusaha untuk menerobos goa tersebut dengan penuh kehati-hatian. Sekarang yang memimpin di depan adalah orang-orang terkuat di antara mereka. Seperti Yang Tianyu dan Duan Yuxuan. Chu Feng selalu di belakang mereka dalam pasukan ranah roh yang terdiri dari orang-orang di tingkat 3. Dia melakukan itu karena dua alasan. Pertama, dia tidak ingin menonjol. Kedua, situasinya sangat istimewa dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya terlalu dini. Itu sebabnya dia menunggu kesempatan di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihat. Duan Yuxuan, kamu sudah sangat tua namun kamu bahkan tidak bisa memenangkan anak seperti aku dalam berlari. Tidakkah menurutmu itu sedikit memalukan? Bocah kecil omong kosong saja terus, saat aku menang jangan berbicara yang aneh-aneh. Hanya ada dua bayangan yang tersisa di bagian paling depan. Mereka adalah Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Keduanya berada di tingkat 4 dari dunia roh, ketegangan di antara mereka semakin kuat. Itu karena mereka tahu bahwa persaingan terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi datang dari depan. Keduanya terkejut ketika mereka melihat dari dekat dan mereka pun memperlambat langkah mereka karena kabut tebal muncul di depan mereka. Gua sudah gelap dan dengan kabut itu berarti penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan itu, kesulitan pun menjadi semakin meningkat. Bahkan setingkat mereka pun harus tetap lebih berhati-hati. Kesempatan bagus. Sama seperti semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersukacita. Dia maju dengan langkah besar, dan dengan desahan, seluruh tubuhnya seperti panah yang meninggalkan busur saat dia terbang ke depan. Itu membuat Duan Yuxuan merasa sedikit terkejut. Dia pikir itu Yang Tianyu pada awalnya, tetapi dia memperhatikan bahwa Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Sementara itu Chu Feng terus berlari dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya keluar dari gua yang gelap dan tiba di tengah aula yang luas. Di ujung aula, ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu, ada beberapa item. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 2 Spirit Saint Grace. Bagaimana mungkin? Orang tercepat di ujian sebelumnya memakan waktu 2 jam, sedangkan anak ini cuma 1 jam. Di dalam ruang batu misterius di istana bawah tanah, seorang penatua menatap batu yang berantakan dan keheranan memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa. Itu adalah mekanisme di dalam istana bawah tanah. Batu itu berantakan berarti seseorang sudah melewati tahap mekanisme. Perubahan ini menarik perhatian semua orang.
Sekitar selusin penatua di ruang batu berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Tampaknya tahun ini ada sosok yang menarik dari murid luar. Surou juga berkumpul, dan ketika dia melihat batu yang berantakan itu, dia mengangguk puas karena sudah begini tidak mungkin membiarkannya lolos dengan mudah. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu. Ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh, dan memukul 3 batu tersebut. Jangan sentuh. Melihat itu, semua penatua di sana khawatir. Tombol itu tidak boleh asal ditekan, kalau tidak bis legendaris akan terlepas. Tapi sudah terlambat. Pada saat itu ketiga batu sudah ditekan oleh Surou. Apa? Tidakkah kamu memberitahu saya bahwa batu-batu ini akan melepaskan bis legendaris? Melihat para tetua panik, Surou juga merasa ada sesuatu yang salah. Kita harus menyelamatkan mereka. Kenapa tidak memperingatkanku di awal? Kalian cuman menerangkan bahwa menekannya akan melepaskan monster. Tapi tidak bilang kalau asal tekan akan memunculkan bis legendaris. Itu 2 bis legendaris rang 3. Kita harus cepat ke sana. Para tetua yang menjaga di sana memahami bis legendaris dengan sangat jelas. Mereka adalah makhluk yang kejam dan menakutkan, dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang yang berada di level yang sama. Sementara itu, Chu Feng setelah memasuki aula dan melihat hadiah utama di sana, langsung berinisiatif untuk mengambilnya. Inikah hadiah utama ujian kali ini? Sungguh sangat dermawan. Namun tujuan akhirku bukan itu. Ketika Chu Feng akan mendekati hadiah utama tersebut, tiba-tiba datang 2 ekor bis legendaris yang sangat besar. Bagaimana kalian bisa lepas? Ini adalah bis legendaris. Bis legendaris itu mengelilingi Chu Feng sambil meraung keras. Niat membunuh yang menakutkan sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh seseorang bergetar. Kenapa mereka meraung begitu? Ada masalah apa mereka ini? Tiba-tiba salah satu bis legendaris tersebut melompat menyerang Chu Feng yang dalam kondisi tidak siap terkena cakaran di tangannya yang membuat Chu Feng terhuyung. Melihat kesempatan itu, bis legendaris tersebut langsung menyerang kembali tanpa memberi kesempatan Chu Feng untuk mengambil nafas dan Chu Feng pun terbang membentur dinding aula karena terkena serangan dari bis legendaris tersebut. Untungnya Chu Feng tidak panik, dia dengan cepat bisa memulihkan diri kembali. Lumayan. Bis tersebut kemudian menyerang Chu Feng kembali dengan cakarnya. Untungnya kali ini Chu Feng telah bersiap dan dengan mudah menghindari serangan bis tersebut. Gerakan yang sama tidak akan berhasil padaku. Selanjutnya Chu Feng balik menyerang bis tersebut dengan tinjunya dan telak mengenai perutnya, namun Chu Feng merasa kaget ketika merasakan tangannya seolah memukul batu ketika memukul perutnya. Keras sekali. Kedua bis legendaris tersebut kemudian menyerang Chu Feng secara bersamaan. Chu Feng berlompatan ke sana kemari untuk menghindari serangan bis legendaris tersebut, dan pada satu kesempatan, Chu Feng berhasil menangkap salah satu bis dan kemudian dengan kekuatan penuh melemparkannya ke arah bis legendaris lain yang akan menyerang Chu Feng. Kedua binatang tersebut bertabrakan dengan sangat keras sehingga membuat keduanya mati seketika. Majulah, tantang Chu Feng kemudian. Setelah melihat sekeliling dengan matanya, Chu Feng melompat ke platform yang tinggi, dia kemudian mengambil buku keterampilan bela diri dan Saint Spirit Grace. Setelah melakukan itu, Chu Feng tidak berencana membuka pintu besar yang tertutup. Dia kembali ke arah gua dan masuk kembali ke tahap mekanisme. Sebelum Chu Feng pergi lama, di dalam ruang batu yang tertutup, para penatua yang bergegas ke tempat kejadian akhirnya sampai juga. Orang yang memimpin adalah Surou. Pada saat itu, apakah itu Surou atau yang lainnya merasa sangat aneh. Mereka hanya menemukan kedua bis legendaris tersebut sudah mati tergeletak di lantai, dan tidak menemukan Chu Feng. Bagaimana ini mungkin? Bis rang 3 berhasil dibunuh. Lumayan, untuk membunuh bis rang 3, setidaknya harus mencapai ranah spiriter 4, seru Surou. Kudengar kalau kekuatan bis rang 3 jauh melebihi kultivator ranah spirit tier 4. Kata salah satu penatua lainnya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Temukan orang ini. Perintah Surou. Tetapi para penatua lainnya hanya menggelengkan kepala. Ada puluhan ribu murid luar dan banyak sekali yang ikut dalam ujian murid dalam. Apalagi sepertinya dia tidak mau dikenal. Surou menghela napas pasrah. Lupakan. Kalian cari saja detail informasinya dan aku akan menyelidikinya sendiri. Kalau dia tidak mau ketahuan maka biarkan saja begitu. Siap.
Sementara itu, di salah satu sudut gua, Chu Feng sengaja mengintai salah satu peserta ujian, dan ketika lengah Chu Feng memukulnya hingga pingsan, dan Chu Feng kemudian mengambil baju orang tersebut untuk dia pakai. Pakaian yang Chu Feng pakai sebelumnya telah rusak akibat bertarung dengan bis legendaris, jadi dia harus mengganti pakaiannya agar tidak ketahuan bahwa dialah yang memenangkan peringkat pertama dalam ujian ini. Dengan penuh perasaan bersalah Chu Feng berkata kepada peserta yang pingsan tersebut. Maaf saudara, aku mengambil pakaianmu tanpa izin, akan kuganti nanti.